Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaid bin Thabit radhiyallahu an adalah seorang sahabat Ansor. Zaid memeluk Islam bersama keluarganya pada awal Nabi hijrah. Zaid pada waktu itu berusia 11 tahun. Ia beruntung karena sebagai anak-anak ia secara khusus didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada waktu terjadinya Perang Badar tahun 2 Hijriah, saat itu ia masih berusia 13 tahun. Zaid dibawa serta oleh ayahnya, akan tetapi Nabi melarang Zaid ikut serta karena masih terlalu kecil dan tubuhnya pun juga terlihat kecil. Begitu juga ketika Perang Uhud, Nabi masih saja melarang kelompok anak muda berkuda, termasuk di dalamnya Zaid, untuk ikut berperang, tetapi dilarang oleh Nabi. Akan tetapi dua anak muda yang tubuhnya cukup kekar dan mempunyai keahlian tertentu, Nabi mengizinkannya. Dia adalah Rafi bin Hudais dan Samurah bin Jundub. Keduanya berusia 15 tahun. Zaid bin Thabit sendiri baru terjun dalam pertempuran dalam perang Khandaq pada tahun ke-5 Hijriah. Setelah itu, ia hampir selalu menyertai berbagai pertempuran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Sebagai anak muda, Zaid mendapat perhatian secara khusus oleh Rasul. Ia seorang yang cerdas dan mempunyai kemampuan tulis-menulis, sehingga Zaid diberi tugas menulis wahyu. Nabi juga memerintahkan Zaid untuk mempelajari beberapa bahasa asing yang bisa dikuasainya dalam waktu singkat. Ketika Nabi mulai melakukan dakwah pada raja-raja atau kaisar di luar negeri Arab, Zaid bin Thabit lah yang menjadi salah satu penulis surat-surat dakwah tersebut karena kemampuan Zaid dalam berbahasa dan dalam menulis. Sebenarnya cukup banyak sahabat yang diserahi Nabi untuk menghafal dan menuliskan wahyu yang diturunkan secara bertahap. Terkadang juga berkaitan dengan suatu peristiwa atau sebagai jawaban atas solusi suatu masalah. Akan tetapi, beberapa orang saja yang dianggap sebagai pemimpin-pemimpin dalam bidang ini. Mereka itu adalah Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Thabit sendiri. Ketika pecah pertempuran Yamamah pada masa Khalifah Abu Bakar, banyak sekali sahabat yang ahli membaca Al-Quran yang gugur menemui syahidnya. Hal yang cukup mengkhawatirkan ini ditangkap oleh Khalifah Umar bin Khattab. Segera saja Umar menghadap Abu Bakar dan mengusulkan agar segera menghimpun Al-Quran dari catatan-catatan dan hafalan-hafalan para sahabat yang masih hidup. Akan tetapi Abu Bakar berkata tegas, "Mengapa aku harus melakukan sesuatu yang tidak pernah diperbuat oleh Rasulullah pada masa hidupnya? Apakah itu tidak termasuk bid'ah?" Kata Abu Bakar. "Demi Allah, ini adalah perbuatan yang baik," kata Umar agak sedikit memaksa Abu Bakar. Abu Bakar masih dalam keraguan. Kemudian Abu Bakar melakukan sholat istikharah dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hatinya untuk menerima usulan Umar. Abu Bakar dan Umar bermusyawarah dan mereka memutuskan untuk menyerahkan tugas tersebut kepada seorang Zaid bin Thabit. Ketika Zaid menghadap Abu Bakar dan diberikan tugas tersebut, reaksinya adalah sama seperti Abu Bakar ketika disuruh oleh Umar. Zaid berkata, "Mengapa aku harus melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul waktu beliau masih hidup?" Abu Bakar dan Umar menjelaskan tentang keadaan yang terjadi dalam bahaya yang mungkin bisa terjadi. Dan akhirnya Abu Bakar berkata, "Engkau adalah seorang pemuda yang cerdas, dan kami tidak pernah meragukan dirimu, wahai Zaid. Engkau juga selalu diperintah Nabi untuk menuliskan wahyu, maka kumpulkanlah ayat-ayat Al-Quran tersebut."
Zaid bin Tsabit pun menjawab, "Demi Allah, ini adalah pekerjaan yang amat berat. Seandainya kalian memerintahkan aku untuk memindahkan sebuah gunung, rasanya itu lebih ringan daripada tugas menghimpun Al-Quran yang engkau perintahkan tersebut." Seperti halnya Abu Bakar, akhirnya Zaid pun bisa diyakinkan akan pentingnya pekerjaan tersebut demi kelangsungan Islam di masa mendatang. Zaid bin Tsabit sendiri sebenarnya hafal Al-Quran dari awal sampai akhir. Bahkan Nabi sendiri sering mengecek hafalan dari Zaid. Namun demikian, Zaid tidak mau menggunakan hafalannya saja. Ia berjalan menemui para sahabat yang mempunyai catatan dan hafalan, mengumpulkan catatan yang terserat pada kulit, tulang, pelepah kurma, daun, dan sebagainya, dan juga membandingkan dengan hafalan para sahabat-sahabat lain. Setelah semuanya terkumpul dan dicek ulang dengan hafalan dan juga hafalan para sahabat, Zaid menuliskannya lagi dalam lembaran-lembaran dan menyatukan dalam satu ikatan. Semuanya disusun menurut urutan surah dan urutan ayat-ayat seperti yang pernah diimlakkan atau didiktekan oleh Nabi kepada Zaid. Inilah mushaf pertama yang dibuat dalam Islam, dan peran Zaid bin Tsabit sangat besar dalam penyusunannya. Ia menghabiskan waktu hampir 1 tahun untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Al-Quran diturunkan dengan 7 macam bacaan qiraah sab'ah. Hal ini memang diminta Nabi untuk kemudahan umat beliau yang karakter lafal dan ucapannya berbeda-beda, sehingga jika telah cocok dengan salah satu bacaan atau qiraah tersebut, maka sudah dianggap benar. Di masa Nabi hidup dalam Islam masih di sekitar Jazirah Arab, hal itu tidak jadi masalah. Akan tetapi ketika wilayah Islam makin meluas ke Romawi, Persia, dan tempat-tempat lainnya, sementara pemeluk Islam juga makin beragam dari berbagai bangsa, bukan hanya Arab, hal itu bisa menimbulkan perpecahan. Pada masa Khalifah Utsman, di masa Islam sudah mulai menjamah di wilayah Eropa, yakni Siprus dan sekitarnya, benih berbahaya ini ditangkap oleh Hudzaifah bin Yaman dan beberapa sahabat lainnya. Karena itu mereka menghadap Khalifah Utsman menyampaikan usulan untuk menyatukan mushaf dalam satu bacaan qiraah saja dan menyebarluaskannya sebagai pedoman bagi masyarakat Islam yang makin meluas saja. Untuk qiraah sab'ah, bacaan yang 7, biarlah hanya diketahui oleh para ulama dan ahlinya saja. Khalifah Utsman tidak serta-merta menerima usulan tersebut karena takut terjatuh dalam bid'ah, sebagaimana yang dikhawatirkan Abu Bakar. Tetapi setelah melakukan istikharah dan mempertimbangkan perbuatan umat dan mempertimbangkan persatuan umat serta madharat dan manfaat dari adanya qiraah sab'ah, akhirnya ia menyetujui usulan tersebut. Dan seperti halnya Abu Bakar, Khalifah Utsman menugaskan Zaid bin Tsabit untuk memimpin proyek besar ini, sehingga tersusun kodifikasi mushaf Utsmani yang menjadi cikal bakal dari hampir seluruh mushaf Al-Quran yang sekarang beredar di antara kita. Sesungguhnya kita semua umat Islam berutang budi kepada Zaid bin Tsabit. Hikmah dari kisah ini adalah tidak semua hal yang baru atau hal yang bid'ah itu adalah sesat. Contohnya pembukuan Al-Quran ini masih banyak manfaatnya daripada madharatnya. Oleh sebab itu, janganlah kita dengan mudahnya mengatakan bahwa orang lain adalah sesat dan bid'ah. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.